Ya, saudara, informasi terkait dengan seorang ibu yang tega menganiaya anak perempuannya hingga tewas gara-gara si anak tidak mengerti saat belajar melalui daring atau online. Polsek Lebak, Banten mengungkap motif pembunuhan anak perempuan berusia 8 tahun oleh orang tua kandungnya, warga Jakarta Pusat. Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP David Adikusuma mengatakan, ibu korban melakukan penganiayaan karena putrinya sulit memahami pelajaran saat belajar daring. Dari pengakuan pelaku, memang pelaku ini kerap melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Jadi karena alasan dia, korban ini susah untuk diajarkan dan diberitahu. Pelaku dari pengakuannya menggunakan tangan kosong dan 3 kali menggunakan gagang sapu. Pelaku IS yang juga ibu korban mengaku menganiaya korban pada 26 Agustus lalu hingga tewas. Untuk meninggalkan jejak, IS mengajak suaminya LH untuk membawa jenazah korban ke Cijaku, Lebak dengan menggunakan sepeda motor. Kita berpikir lama itu di jalan, saya nyaranin kuburin Kesha di tempat yang jauh. Di mana? Di kampung saya itu. Di mana kamu? Cijaku? Gunung, Cijaku. Kenapa kamu bisa berpikiran sampai mau menguburkan anak kamu ke Cijaku? Karena saya takut, Bu, dan panik. Suami saya tadinya pun nolak, karena pasti bakalan ketahuan juga. Cuma saya meyakinkan dia buat sementara waktu. Kita sebelum ngomong ke keluarga, kita amanin Kesha di Cijaku. Naik motor itu kamu ya di Jakarta ke Cijaku ya? Iya, Bu. Berboncengan ya? Iya, Bu. Sementara LH mengaku meminjam cangkul dari warga setempat untuk mengubur anaknya. Keduanya bergantian menggali kubur. LH menambahkan sempat membuat laporan kehilangan anak untuk mengelabui polisi. Ini Pak, melapor surat kehilangan anak saya. Tujuannya apa melapor kehilangan? Tujuannya ya satu, biar ibarat kata kehilangan. Dan tidak ketahui polisi perbuatan kalian ini. Iya, tapi sebelum itu sih ini Pak udah berpikiran pasti ketahuan juga. Iya, makanya kamu lapor ke polsek setempat untuk mengelabui. Kalau seolah-olah anak kamu itu hilang, seperti itu. Iya. Bukan mati oleh perbuatan kalian sendiri. Iya Pak. Nah, Peristiwa ini terbongkar setelah warga setempat menemukan gundukan tanah yang masih basah. Namun tidak ada satupun warga yang tahu kuburan siapa itu. Saat digali ditemukan jenazah anak berpakaian lengkap. Deden, Kompas TV, Lebak, Banten. Saudara, seorang ibu tega menganiaya seorang anaknya hingga tewas. Dan untuk mengetahui lebih lengkap kasus ini, kita akan tanyakan kepada Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Edi Sumardi Priyadinata. Selamat malam, Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, ini tentu peristiwa yang sangat memprihatinkan. Bahkan mungkin baru pertama kali terjadi di era belajar daring atau belajar dalam jarak jauh ini. Saya ingin tanya, Pak, ini betul murni karena satu-satunya permasalahan adalah ia terganggu atau tidak bisa mengatur anaknya pada saat belajar daring? Anaknya kelas 1 SD, Pak, ya, 8 tahun. Ya, pertama kita ikut prihatin ya akan musibah ini, Ya, karena ini betul. sangat memilukan ya, seorang anak yang mestinya berada dalam lindungan kedua orang tuanya terayomi, tapi menjadi korban penyiksaan mengakibatkan meninggal dunia. Jadi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Lebak, bahwa motif daripada ibu korban adalah murni karena kesal, karena berulang untuk dilakukan pelatihan melalui media daring, tapi tidak mampu. Sehingga yang bersangkutan kesal dengan cara melakukan penganiayaan secara fisik dengan tangan kosong awalnya. Cubit, memukul dengan tangan kosong, sehingga akhirnya
menggunakan gagang sapu karena setelah dilakukan penganiayaan pun masih berulang tak mampu karena si anak di bawah tekanan sang ibu. Oke. Dan kemudian dimakamkan tidak jauh dari rumahnya? Dimakamkan jauh dari rumahnya karena kan rumahnya tinggal di Tangerang Kota, Oh, oke. Kabupaten Tangerang, ya sedangkan tempat pemakaman itu ada di Kabupaten Lebak, sekitar sekian jam. Kok bisa dari- tahu pemakamannya di situ, Pak Kabid? Ya karena di Kabupaten Lebak, di Desa Cijaku itu sangat sepi dan jauh dari lokasi pemukiman. Kenapa jauh dari lokasi pemukiman? Karena dari tempat pemakaman umum itu ke rumah tersangka Iya. minjam cangkul itu jaraknya 300 meter. Dia Oke. mendapatkan rumah orang untuk meminjam cangkul. Pada saat itu anak dan istri serta mayat perempuan ini itu berada di sepeda motor tepat di depan TPU menunggu pada tanggal 26 Agustus jam 17.00 tersebut. Oke. Nah, sehingga diduga itu tempatnya sepi dan jauh dari pemukiman. Jadi bayangan saya ketika kemudian anaknya ini tewas, lalu kemudian dibawa oleh bapak dan ibunya dibonceng motor hingga mungkin puluhan kilometer itu menuju ke sana. Ya, kurang lebih sekitar hampir 3 jam. Luar biasa. Ya, Dan ini TPU yang memang bukan, dia tidak tahu sebelumnya, hanya kemudian dia mencari-cari dan ketemu jauh dari permukiman warga, lalu kemudian dia pinjam cangkul, dia gali sendiri. ya betul. Jadi memang sambil berjalan, sambil mencari tempat yang diduga aman, dapatlah di TPU itu yang di kecamatannya jauh tersebut. Oke. Sehingga jarak dari TKP, dari TPU ke tempat dia pinjam cangkul itu jaraknya 300 meter. Iya, iya, Baru iya. dia ketemu rumah. Nah, itulah yang dia gunakan untuk mencangkul bersama dan memakamkan putri kandungnya. Ini malam hari proses pemakamannya? Antara jam 17.30 sampai dengan jam 18.15. Dia minjem Sore hari cangkul untuk menjelang apa maghrib. itu? Minjem cangkul kan pasti tetangganya akan bingung yang 300 meter tadi. Ini untuk Ya. apa minjem cangkul itu? Ya, jadi si tersangka IS ini meminjam cangkul kepada seorang ibu yang berada di rumah tersebut, meminjam cangkul dengan alasan untuk memakamkan kucing anggoranya yang meninggal, Luar yang biasa. mati. Jadi dia alasan seperti itu. Nah, Oke. si ibu nggak curiga karena si tersangka datangnya sendiri. Kedua, seperti muka kelelahan, sehingga karena rasa iba dan sudah agak sore, sehingga si Iya, iya. pemilik cangkul tidak menanyakan lebih dalam. Baik. Lalu ini apresiasi juga, kan tidak mudah kemudian untuk menemukan bahwa ada seorang anak yang dikuburkan di TPU yang begitu jauh dari permukiman. Bagaimana kemudian kasus ini terungkap, Pak Kabid? Ya, pada tanggal 12 September jam 8 pagi itu makam baru itu ditemukan oleh orang yang akan berziarah. Saat itu orang yang berziarah itu menyampaikan informasi kepada pemerintah desa dan Polsek. Dan selanjutnya dilaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Lebak sehingga datang ke TKP setelah memberlakukan polis lain melakukan pembongkaran. Nah, pada saat pembongkaran itu selesai, ditemukanlah jasad korban dengan pakaian yang sangat lengkap, menggunakan jilbab, menggunakan legging, menggunakan celana tangan panjang, di mana hasil identifikasi Luar biasa. dari unit Edin ini bahwa pernah mendapatkan informasi adanya laporan anak yang hilang. Pada tanggal 2 hari setelah kejadian, tanggal 28 Agustus 2020, ibu korban membuat laporan palsu di Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, dugaan laporan kehilangan anak inilah yang ditelusuri oleh Kasat Reskrim dengan timnya untuk mendalam laporan tersebut. Karena dari laporan kehilangan anak yang dilaporkan ke Polsek itu sama ciri-cirinya dengan apa yang ditemukan oleh Kasat Reskrim. Oke. Berawal dari penyelidikan itulah sehingga pelaku Kasat Reskrim melakukan pendalaman kepada keluarga korban sehingga mengarah kepada kedua orang pelaku tersebut, yaitu kedua orang tuanya. Jadi luar biasa ini. Ini merupakan sebuah, saya tidak tahu apakah nanti saya akan tanya soal pasalnya. Tapi yang jelas kejadian lokus deliktinya itu terjadi di Tangerang Kota, lalu kemudian dilaporkan kehilangan di
kehilangan anak di Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan, tapi kemudian dimakamkan di Lebak yang jaraknya 3 jam perjalanan dari Tangerang Kota. Ini luar biasa. Jadi silakan. Jadi keberhasilan Kasat Reskrim dalam mengungkap kasus ini hanya 10 jam. 10 jam setelah ditemukan mayat di dalam makam itu, 10 jam setelah itu baru kita ungkap pada tanggal 13 jam 1 dini hari. Ditangkap di kediaman pelaku. Ini di Polres, Kasat Reskrim di Polres Lebak ya Pak Kabit ya? Betul. Oke, apresiasi untuk Polres Lebak. Betul. Ya. Terakhir Pak Kabit, pasal apa yang dikenakan dan apa yang kemudian bisa disampaikan dari peristiwa yang sangat memprihatinkan, sangat memilukan, dan kita semua tentu berharap ini adalah yang terakhir terjadi. Meskipun kita bicara soal PJJ, pembelajaran jarak jauh, memang banyak sekali kemudian orang tua yang stres karena PJJ tersebut, banyak juga anak yang stres karena proses tersebut, tapi itu harus kita lakukan di tengah wabah yang memang masih mengganas ini. Adapun pasal yang disangkakan kepada kedua pelaku ini adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang kedua pasal 44 ayat 3 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman Dan hukumannya? pasal 340 atau pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan ditambah sepertiganya yaitu seumur hidup. Karena pelaku adalah kedua orang tua. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya orang tua, paman, ataupun sanak famili, dengan situasi pandemik begini, kita mesti empati. Karena anak tetap butuh pelajaran, butuh belajar dan proses pengajaran yang baik. Dengan situasi belajar daring, hendaknya kita lebih sabar menghadapi. Begitulah bagaimana guru mengajarkan anak-anak kita yang kita titipkan ke sekolah, begitu beratnya tugas guru. Nah sekarang giliran kita menjadi guru bagi anak-anak kita. Luar biasa, dan ini mengapresiasi untuk kepolisian di Polda Banten dan juga Polres Lebak ya. Dan juga ini menunjukkan bahwa memang menjadi guru itu tidak mudah. Tapi juga kemudian menjadi orang tua di tengah posisi pandemi seperti ini tentu juga harus ada hikmah yang bisa diambil dari apa yang kemudian terjadi dan menjauhkan dari apa yang kemudian kita dengar, kita saksikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi lagi Pak Kabid Humas, kita berdoa bersama mudah-mudahan juga ini menjadi perhatian juga bagi siapapun untuk kemudian melihat dengan lebih jernih, lebih sabar untuk kemudian melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak ada faktor lain selain memang karena stres, depresi terhadap pembelajaran anaknya ya Pak Kabid ya? Betul. Dan tidak ada riwayat gangguan jiwa terhadap yang bersangkutan? Oh tidak ada, tidak ada. Baik, baik. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Edi Sumardi. Terima kasih Pak Edi, Pak Kabid Humas Polda Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.